Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Putri Nariswari dari kelas 10 AKL 2. Di sini, siapa yang tidak kenal dengan sosok yang fenomenal di balik pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca? Siapa lagi jika bukan Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan sebutan B.J. Habibie. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberitahu kalian tentang biografi beliau. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspoworjo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Ia berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Saat itu, ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Namun, ketika berusia 13 tahun, atau pada tahun 1949, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Hal itu dilakukan oleh Ibunda Habibie supaya anaknya bisa melanjutkan pendidikannya di Bandung, Jawa Barat. Pada pendidikannya di Governance Middle Blair School, Bandung, pada tahun 1950, di sekolah setingkat SMA tersebut, Habibie sangatlah menonjol, terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Tak heran Habibie saat itu menjadi sosok favorit di sekolahnya. Habibie tamat SMA pada tahun 1954. Setelah itu, ia kemudian masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman, tepatnya di Rennes Westfalische Technische Hochschule pada tahun 1960. Habibie mendapat gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Dari pernikahannya tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai oleh 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Pada tahun 1965, ia meraih gelar Doktor Konstruksi Pesawat Terbang dengan predikat summa cum laude di Rennes Westfalische Technische Hochschule, Jerman. Dan dengan kejeniusannya di bidang pesawat setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie sempat bekerja di Nase Resmich Baukaufhaus, Hamburg, Jerman. Perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviasi atau penerbangan. Berkat kejeniusannya, Habibie menjadi orang yang dihormati di Jerman. Bahkan, ia dijuluki Mr. Crack karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global. Setelah menorehkan hasil yang sangat bagus di Jerman, Habibie kemudian kembali ke Indonesia. Pada tahun 1973, Habibie kembali ke Indonesia demi memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara. Lalu, pada tahun 1978, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie menjabat sebagai menteri tersebut selama 20 tahun hingga 1998, dan selain itu B.J. Habibie juga memimpin proyek besar N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia yang dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998, dan B.J. Habibie yang menjadi Wakil Presiden kemudian diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Presiden Habibie menjabat Presiden Indonesia hanya setengah tahun. Ia dilengser pada November 1999. Meski singkat, era pemerintahan Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Setelah lengser dari jabatan Presiden Indonesia, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Habibie
kembali ke tanah air. Ia ditunjuk sebagai penasihat presiden untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Adapun pengawasannya dilakukan melalui organisasi yang ia dirikan, yaitu Habibie Center. Habibie menetap di Indonesia hingga ia meninggal pada tanggal 11 September 2019.